Judul firman Tuhan hari ini adalah wanita yang tangguh. Katakan sama-sama, wanita yang tangguh. Cuman 2-3 orang. 1-2 iya. Yes. Bilang sama sebelahnya, sudah tangguh apa belum? Oke, wanita yang tangguh. Bisa kita baca sama-sama? 1-2 iya. Wanita ada di bumi ini karena inisiatif Allah. Sekali lagi, 1-2 iya. Wanita ada di bumi ini karena inisiatif. Amin. Wanita ada di dunia ini karena Allah yang merancang. Jadi, engkau adalah hasil rancangannya Allah. Tidak ada yang kebetulan lahir sebagai seorang wanita, tapi Allah yang merancang. Ada di sini ibu-ibu yang menyesal lahir jadi wanita? Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi. Saya tidak pernah menyesal lahir jadi seorang pria. Karena Allah yang merancangnya. Amin. Itu sebabnya Allah tidak pernah menciptakan wanita yang lemah, melainkan wanita yang tangguh atau kuat. Mungkin kita berpikir, apa sih saya? Siapa sih saya? Saya punya kekuatan apa sih? Allah sudah menciptakan kita, ibu-ibu, para wanita, itu punya kekuatan. Makanya disebut sebagai penolong. Amin. Wanita itu penolong. Penolong sama yang ditolong lebih kuat yang mana ya? Jadi wanita itu diperlengkapi dengan kekuatan. Beda enggak wanita dengan pria? Gini, kalau pria, dia mengerjakan satu pekerjaan, dia hanya bisa kerjakan satu pekerjaan. Misalnya baca koran, dia hanya bisa baca koran. Hanya satu. Kalau ibu-ibu masak goreng tahu, sambil goreng tahu begini, kemudian dia sambil gendong anak, menyusui anaknya, kemudian sambil goreng tahu, kemudian suaminya telepon, halo, ini Nenen, halo, gimana Pak? Ya, kemudian sambil nyapu, nunggu tahunya matang sambil sapu, halo, gitu. Kemudian kucing datang, hus, itu wanita, ibu-ibu. Kalau pria beda, kalau dia baca koran, dia udah baca koran aja, nggak usah urusin yang lain. Wanita itu hebat, amin. Jadi banggalah sebagai wanita, jangan menyesal. Bilang jangan menyesal, sudah terlanjur. Oke, ada 2 kekuatan wanita yang kita coba hari ini kita pelajari. Ada berapa? 2. Ibu-ibu suka dengar khotbah yang lama atau singkat? Kalau ingin yang singkat, saya tuntaskan dalam waktu singkat-singkatnya ya. Oke. Saya biasanya enggak khotbah lama-lama, singkat. Ada 2 kekuatan wanita. Yang pertama, kekuatan untuk menjatuhkan jika wanita tidak bertobat. Kalau wanita tidak bertobat, kekuatannya untuk menjatuhkan, meruntuhkan, dan menghancurkan. Hati-hati kalau wanita tidak bertobat, bahaya. Ada buktinya. Buktinya apa ini? Yang kedua, kekuatan wanita itu membangun kalau wanita bertobat. Wow, dahsyat sekali kekuatannya kalau sudah bertobat. Kalau belum bertobat, dahsyat juga, sama-sama dahsyat, tapi menghancurkan dan membangun. Tinggal pilih yang mana. Kita lihat yang utama, kekuatan wanita untuk menjatuhkan kalau dia tidak bertobat. Amsal 2 ayat 16.
Firman Tuhan berkata begini, hanyalah kebijaksanaan dari Tuhan yang dapat menyelamatkan orang dari bujuk rayu para pelacur. Pelacur. Wanita pelacur, kalau dia tidak bertobat. Para pelacur itu kenapa begitu? Karena dia tidak bertobat. Dikatakan di sini hanya kebijaksanaan dari Tuhan yang bisa menyelamatkan laki-laki khususnya dari pelacur. Kemudian perempuan-perempuan itu telah meninggalkan suami-suami mereka dan mempermainkan hukum Allah. Mempermainkan suami, meninggalkan suaminya. Berapa banyak di sini ibu-ibu yang meninggalkan suami? Tidak ada karena sudah bertobat. Amin. Ya. Dalam terjemahan baru, firman Tuhan berkata gini, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Ada perempuan jalang? Kalau ada keterlaluan. Perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Jadi wanita itu perkataannya licin. Kalau dia merayu, rayuannya rayuan maut. Bahaya kalau tidak bertobat. Haleluya. Saya dulu sebelum menikah itu saya suka merayu. Tapi setelah bertobat saya tinggalkan semua rayuan-rayuan maut itu. Okay. Ayat yang ke-17, Amsal 2. Yang meninggalkan teman masa mudanya dan melupakan perjanjian dengan Allahnya, wanita itu tidak setia kepada suaminya dan telah melupakan janjinya kepada Allah. Perempuan seperti itu melanggar janji pernikahannya di hadapan Allah dan meninggalkan suaminya yang sah. Suaminya yang sah ditinggalkan oleh siapa? Wanita yang tidak bertobat. Kalau ada wanita meninggalkan suami yang sah, itu tidak bertobat. Itu belum bertobat. Wanita dengan pria ketika di altar Tuhan diberkati ketika menikah, sedang mengucapkan janji nikah atau janji suci di hadapan Allah. Dia berani mengingkari itu. Bayangkan, dia menganggap remeh itu janjinya di hadapan Tuhan. Dia tinggalkan suaminya. Ketika janji nikah, apa yang diucapkan? Aku akan setia, baik dalam suka maupun duka, mengasihimu sampai selama-lamanya. Ketika miskin, ketika sakit, lupa sama suaminya, ditinggalkan suaminya. Jangan coba-coba itu. Komitmen seumur hidup. Cinta bukan segalanya. Love is not everything dalam pernikahan. Tapi komitmen di atas dari cinta. Istri saya sering tanya kepada saya, Pak, cinta enggak sih? Pasti ibu-ibu sering ditanya sama suami. Saya enggak perlu jawab. Saya hanya perlu buktikan, udah lihat. Itu. Haleluya. Ya. Komitmen mengatasi cinta. Ketika pacaran, pegang tangannya, rasanya gimana? Sekarang, masih enggak? Istrinya telanjang di depan suaminya, biasa. Masih jereng? Biasa. Dilihatin aja. Toh? Beda. Ada orang bilang begini. Menikahi yang kita cintai itu mudah.
Tapi mencintai yang kita nikahi tidak mudah. Menikahi yang kita cintai itu mudah, makanya kita nikah toh karena kita cinta. Tapi dengan berjalannya keluarga, cinta bukan segalanya. Mencintai yang kita nikahi. Ngomel terus. Ini bukan pengalaman, ibu-ibu. Ini fakta yang dialami oleh keluarga-keluarga. Betul ya, Bu? Betul. Betul. Udah. Haleluya. Oh, lanjut katanya tadi mau cepat-cepat toh. Udah. Amsal 2:18. Kalau engkau ke rumahnya, ke rumah wanita yang belum bertobat itu berarti engkau menuju kematian. Pergi ke sana sama saja dengan pergi ke dunia orang mati. Bayangkan kekuatan wanita yang belum bertobat, laki-laki masuk ke sana dimakan sama dia. Dahsyat enggak? Bahaya kalau enggak bertobat. Ayat 19 dalam terjemahan yang lain. Orang-orang yang memasukinya terkutuk nasibnya dan tidak seorang pun dari mereka akan kembali ke jalan kehidupan. Susah bertobat. Kalau sudah masuk dalam perangkap wanita itu susah untuk bertobat. Habis sudah masuk dalam perangkapnya wanita yang tidak bertobat. Kalian jangan masuk perangkapnya wanita. Bukan mereka ya, bukan. Mereka sudah bertobat. Yang di luar sana itu loh yang belum bertobat itu. Itulah kekuatan wanita yang tidak bertobat akan menghancurkan. Tapi di sini kan sudah bertobat semua toh. Amin. Tuhan, coba lihat dulu wajah sampingnya, wajah yang bertobat belum? Atau masih mencurigakan? Oke. Kalau wanita sudah bertobat, kekuatannya adalah kekuatan untuk membangun. Amin. Ini kita lihat. Amsal 31 ayat 10, firman Tuhan berkata, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Pak Pantas. Haleluya. Suaminya kira-kira berbahagia enggak mendapatkan ibu-ibu? Jangan-jangan menyesal loh. Enggak ada yang menyesal toh? Suaminya? Siapa yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nih. Istri yang cakap sukar ditemukan. Sukar ditemukan. Sukar ditemukan. Kalian yang belum punya istri ya, susah menemukan. Enggak gampang. Ketemu langsung jatuh cinta. Tidak semudah itu. Istri yang cakap sukar ditemukan, ia lebih berharga daripada intan berlian. Men. Kalau bagi mereka ini belum paham. Tapi kalau yang sudah mengalami, mangguk-mangguk wis sudah. Sukar ditemukan. Di ayat yang lain berkata begini, istri yang cakap itu karunia Tuhan. Saya bersyukur dapat istri yang cakep loh. Coba kalau saya menemukan istri yang tidak cakep, hancur keluarga kami, hancur pasti. Tapi karena dia cakep, sampai hari ini kami bahagia. Walaupun kami tidak kaya raya, tapi kaya akan sukacita. Amin. Cakep itu dalam beberapa bahasa itu berarti baik hati, sempurna. Kalau dalam bahasa aslinya Ibrani, cakep itu artinya tangguh atau kuat. Nah, ini ibu-ibu, wanita-wanita, WKP Pemalang harus menjadi wanita yang kuat, yang tangguh. Seperti apa itu? Seperti ini, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya percaya. Siapa di sini ibu-ibu yang suaminya tidak percaya?
uang yang kelola suami. Kenapa enggak percaya sama istrinya? Kalau dia pegang uang habis online. Pergi ke mall terus. Akhirnya suaminya, wis apa aja yang kelola uang. Biar kita cepat kaya. Tapi uang yang cakap itu dipercaya sama suaminya. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Suaminya merasa puas. Saya puas punya istri yang seperti ini. Kok pada diam? Yang berikutnya ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ada enggak istri yang jahat sama suami? Siapa? Berbuat jahat sepanjang umurnya kepada suaminya. Istri yang jahat. Tapi yang takut sama Tuhan, dia berbuat baik. Haleluya. Katakan sama-sama, saya mau berbuat baik sama suamiku sampai selamanya. Sampai maut memisahkan. Sekalipun dia menjengkelkan. Haleluya. Ia senang bekerja keras dengan tangannya. Di sini ibu-ibu suka bekerja keras? Suka? Atau suka menghabiskan uang? Dua-duanya. Ada wanita karunianya menghabiskan uang. Kalau suaminya kasih uang, habis langsung. Belum waktunya udah minta, mana jatahnya mama. Begitu dikasih, habis. Tapi di sini tidak ada. Adanya di sana sini. Pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Siapa di sini ibu-ibu yang bangunnya jam 10? Gak usah jam 10 ya, jam 8 lah.